Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Wilky Bahan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap Efau, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Materi ini akan saya paparkan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling berkesan dan penting dari materi ini yang saya pelajari adalah yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Bahkan pendidikan harus menghamba pada murid. Menghamba dalam konteks ini adalah mengutamakan kepentingan murid. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak meliputi keberpihakan pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Pada modul 1.1, saya belajar untuk bagaimana memperlakukan murid saya dalam proses pembelajaran. Saya berupaya untuk menghamba pada murid. Saya juga berupaya untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar dari murid saya. Sementara pada modul 1.2, saya menyadari bahwa sebagai guru penggerak harus memiliki 5 nilai penting agar dapat mengimplementasikan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya selama mempelajari 2 modul ini adalah saya merasa sangat bersyukur dan bangga dapat belajar banyak hal yang dapat merubah pola pikir saya dalam kegiatan rutinitas saya sebagai guru. Kedua materi ini juga sangat memiliki keterkaitan korelasi, di mana keduanya membahas tentang keberpihakan pada murid. Hal yang saya lakukan sebelum mempelajari materi ini adalah saya sekedar melakukan proses pembelajaran dengan tujuan mengajar, dan juga saya selalu memberi nilai fokus pada pengetahuan. Namun setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa pendidikan bukan sekedar mengajar, tetapi lebih daripada itu adalah menuntun murid untuk menemukan atau untuk mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam mempelajari materi ini adalah sebelum saya mempelajari materi ini, yang sering saya lakukan adalah jarang melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Saya juga sekedar mengajar untuk mengejar target kurikulum. Kemudian saya juga memberi nilai hanya fokus pada pengetahuan. Juga saya tidak terlalu memperhatikan karakter murid. Sehingga setelah mempelajari materi ini sebagai satu pembelajaran bagi saya untuk berubah dan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan, yaitu bisa melakukan penilaian secara holistik, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya juga tidak sekedar mengajar, tetapi lebih daripada itu adalah menuntun dan mengarahkan murid agar memiliki karakter yang baik. Saya juga selalu melakukan refleksi untuk mengintrospeksi diri saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dari situlah saya akan melakukan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Untuk menerapkan ilmu yang saya peroleh pada modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari bahwa
beberapa nilai yang harus saya miliki sebagai guru penggerak. Dan kemudian juga ada beberapa peran yang harus saya terapkan, yaitu keberpihakan pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Berpihak pada murid berarti bahwa mengutamakan kepentingan murid dalam kegiatan pembelajaran, merancang suatu rencana pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Mandiri berarti bahwa mampu untuk memotivasi diri sendiri dan juga memotivasi murid untuk terus berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mandiri juga berarti bahwa kita harus belajar secara mandiri untuk menemukan hal-hal baru yang dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Reflektif berarti bahwa guru harus selalu mengintrospeksi diri dan selalu menerima masukan atau kritikan baik itu dari pimpinan maupun dari rekan sejawat yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Kolaboratif berarti bahwa sebagai seorang guru harus mampu membangun kerjasama dengan seluruh komunitas sekolah, baik itu pimpinan maupun rekan sejawat, bahkan juga dengan orang tua siswa, agar dapat meningkatkan mutu sekolah. Yang berikut adalah inovatif. Inovatif berarti bahwa seorang guru harus mampu untuk memunculkan ide atau gagasan yang baru dalam melakukan pembelajaran untuk membangkitkan minat belajar murid. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.